Anda sedang menyaksikan UNICEF TV. Papua, provinsi paling timur di Indonesia, daerah yang paling muda penuh dengan harapan dan janji. Namun seiring berkembangnya Papua, provinsi ini menghadapi ancaman baru yang dapat memusnahkan seluruh lapisan masyarakat setempat, HIV/AIDS. Setiap tahunnya, provinsi ini merupakan yang paling parah tertular penyakit di mana kaum muda merupakan yang paling rentan. Kebena 19 tahun terinfeksi virus HIV saat dirinya masih berada di sekolah menengah. Walaupun Kebena sering sakit, baru beberapa tahun kemudian Kebena didiagnosa bahwa ia telah terjangkiti. Saat itu dirinya merupakan orang terakhir di keluarga yang mengetahui hal tersebut. Saya punya tante anggota DPR, tapi sekarang sudah tidak ada di Puncak Jaya. Itu memang saya yang belum tahu saya punya penyakit, dia yang di luar tahu. Dia pernah pisahkan saya piring untuk kamar mandi, ember, dia pernah pisahkan. Saat Kebena bertemu dengan bidan Siti dari Jayapura Support Group, Kebena baru menyadari bahwa dia masih mempunyai masa depan, walaupun saat itu dirinya sedang hamil. Bidan Siti menjelaskan bahwa wanita-wanita ini selalu membutuhkan perhatian lebih, baik perhatian dari segi fisik maupun psikologis, termasuk di dalamnya penyampaian pesan yang benar. Kalau dia sudah hamil, bagaimana mencegah agar dia tidak menularkan virusnya kepada anak yang dikandung, dan juga ada informasi dan edukasi yang baik kepada dia sehingga tidak menularkan kepada orang lain lagi. Saat ini Kebena menitipkan putranya pada orang tuanya. Kebena sendiri tinggal bersama support group dan membantu kegiatan harian. Sekarang putranya sudah berusia 1 tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Sudah hasilnya negatif. Ini dilahir sesar ya? Iya, ya, sesar. Waktu saya hamil 4 bulan saya sudah ada di JSG sini. Dan Suster Siti dan teman-teman dirawat sampai anak saya sudah negatif. Sangat banyak wanita muda yang tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan seringkali anak-anak mereka lah yang menanggung bebannya. Di Manokwari, 1 jam penerbangan dari Jayapura, UNICEF bekerja untuk meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS di antara kaum muda. Gadis remaja ini menghadapi tantangan yang sama seperti remaja lainnya, tetapi gadis berusia 17 tahun ini bersiap menghadapi masa depan. Ia berharap dapat masuk universitas dan melihat dunia. Dia memiliki kesempatan yang lebih baik berkat pendidikan yang menyertakan informasi mengenai HIV/AIDS. Itu adalah tugas setiap wali kelas untuk menjelaskan apa itu HIV/AIDS, apa yang menyebabkan sehingga timbul HIV/AIDS, dan apa perbedaan antara HIV dan AIDS. Dan itu semua sudah lengkap dan sudah dirangkum dalam satu buah buku yang dijelaskan oleh wali kelas kita. Dan seperti itu. Pertama kali mendengar HIV/AIDS sangat heran, kaget, dan perasaan saya sangat itu berpikir langsung merasakan bahwa wow, penyakit ini sangat berbahaya. Takut juga untuk sebisa mungkin menghindarinya. Karena penyakit ini betul-betul kalau dilihat belum ada obat yang dapat menyembuhkannya, seperti itu. UNICEF juga mendukung remaja-remaja penyuluh dalam menyebarkan pesan-pesan. Jenny dan Deborah mendapatkan pelatihan dasar broadcasting dan saat ini mereka membawakan acara radio mingguan yang membahas topik-topik seperti HIV/AIDS. Sama si Jenny dan juga teman saya Deborah, 23 tahun, ingin menyebarkan informasi mengenai AIDS karena masih banyak orang yang tidak menyadari betapa berbahayanya penyakit ini. Kalau kami di sini ya, untuk berbicara tentang HIV/AIDS itu kadang-kadang kurang ini ya, karena banyak yang belum ingin untuk mengetahui tentang HIV/AIDS. Mereka memang banyak perilaku anak-anak muda di Papua itu sangat berisiko, tetapi mereka tidak ingin untuk mengetahui apa itu HIV/AIDS. Mereka bilang, itu biasa saja. Untuk menyebarkan informasi mengenai HIV/AIDS berarti menjangkau daerah-daerah terpencil. 6 jam perjalanan darat melewati medan yang berat membawa UNICEF beserta kelompok remaja penyuluh ke Imbenti.
desa terpencil dengan 100 keluarga. Sebuah tarian tradisional suku Arfak menyambut kelompok yang datang untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak bahwa saat mereka meninggalkan desa dan kembali, mereka beresiko membawa penyakit tersebut ke desa mereka. UNICEF mengadakan rapat-rapat desa ini di banyak tempat-tempat terpencil. Anton Wongor, ayah 4 orang anak, berpendapat bahwa informasi mengenai HIV/AIDS sangat penting karena banyak anak-anak seperti anaknya yang kemudian akan meninggalkan kampung halaman untuk meneruskan pendidikan menengah mereka di kota. Penyakit HIV seharusnya harus anak muda semua belajar karena penting untuk masa depan, supaya jangan penyakit ini berkembang dan mengurangi jiwa masyarakat Papua atau masyarakat asli Pegunungan Arfak. Para ahli memperkirakan pada tahun 2010 lebih dari 1 juta penduduk Indonesia terinfeksi HIV. Para pakar menjelaskan, tanpa intervensi yang intensif, desa-desa terpencil seperti Imbenti dan suku-suku tradisional seperti Arfak akan punah. Dwi Fatan Liliana dan Anton Susanto untuk UNICEF Indonesia.